Bayar 5-6 jutaan tapi RAM-nya masih pelit memakai RAM LPDDR4X yang cukup jadul. Ini dia Vivo V70 Lite emang punya keputusan yang bikin garuk-garuk kepala. Tapi tunggu dulu, HP ini sudah didukung dengan baterai Monster 6500 mAh dan bodinya setipis 7,5 mm. Jangan terlalu berburuk sangka. Ini dia kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo V70 Lite yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama ini berbekal rekayasa bodi yang gila. Kelebihan yang pertama adalah dari segi daya tahannya. Berbekal kapasitas baterai 6500 mAh yang sudah didukung dengan pengisian cepat 90 watt. Tambah lagi adanya fitur bypass charging. Buat bermain game langsung dari colokan, biasanya HP baterai segede ini tebalnya mirip Batako. Tapi Vivo V70 Lite ini dimensinya ajaib. Tebalnya cuma 7,59 mm dengan bobot 194 gram saja. Ringkas, nyaman, dan bikin kantong celana abang melorot. Kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal layar AMOLED dengan kecerahan puncak 3000 nit. Yang kedua adalah dari segi visualnya. Visualnya benar-benar manjain mata abang. Layarnya menggunakan layar panel 6,77 inci Full HD Plus berjenis AMOLED dengan rasio 20:9. Ditambah refresh rate 120Hz dan juga tingkat kecerahan yang paling sadis yakni tembus 3000 nit. Abang bawa HP ini keluar ruangan di bawah sinar terik matahari langsung, tampilannya dijamin tetap kelihatan super jelas tanpa perlu merem-merem. Sementara kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal dapur pacu yang mumpuni. Yang nomor 3 adalah dari segi urusan performanya. HP ini diotaki dengan chipset teranyar MediaTek Dimensity 7400 Turbo dengan kecepatan 2,5 GHz yang dipadukan dengan GPU Mali G615. Urusan memori internalnya udah kencang memakai UFS 3.1 dengan pilihan RAM 8 atau 12 GB. Buat kebutuhan harian sampai diajak kerja berat, mesin ini kerasa responsif banget. Bahkan buat diajak push rank Mobile Legends, chipset ini udah sanggup buka opsi 120 fps tanpa kendala yang berarti. Sementara kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal kamera sensor Sony IMX882, depan belakang bisa merekam 4K. Yang keempat adalah dari segi fotografinya. Didukung dengan kamera belakang ganda dengan lensa utama 50 MP dengan sensor Sony IMX882. Ditemani dengan lensa ultrawide 8 MP 120 derajat lengkap dengan fitur penstabil ACE, PDIF, dan lampu Aura Light Flash. Buat abang yang hobi konten video, kamera belakangnya maupun kamera depan yang ukurannya 32 MP, dua-duanya udah sama-sama sanggup merekam video sampai resolusi 4K. Kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal audio stereo speaker dengan volume super lantang 400%. Yang kelima adalah dari segi audionya. Vivo V70 Lite udah dibekali dengan dual stereo speaker. Gak cuma sekedar kanan kiri doang, tapi ada fitur dongkrak volume sampai 400%. Buat abang yang suka menonton film atau dengerin musik di kamar tanpa earphone, suaranya dijamin lantang, bulat, dan gak cempreng. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal paket konektivitas yang super lengkap. Yang keenam adalah fiturnya cukup melimpah. Mulai dari konektivitas jaringan 5G, sensor sidik jari di dalam layar atau in-display fingerprint, dan juga USB Type-C, sampai fitur NFC buat cek saldo kartu digital. Gak ketinggalan adanya fitur EA bawaan kayak Image Studio buat edit foto kilat dan 4 Session Portrait, biar hasil foto muka abang kelihatan makin estetik. Namun jangan senang dulu, berikut harus kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni RAM-nya masih LPDDR4X jadul di kelas harga 5-6 jutaan ini cukup ketinggalan. Sekarang kita bongkar pahitnya. Kekurangan yang pertama ada pada segi jenis RAM yang dibawanya. RAM-nya masih 8 GB dengan media penyimpanan internal 128 GB berjenis RAM LPDDR4X. Di rentang harga segini, harusnya sudah bisa beralih dan dapat LPDDR5E. Kekurangan yang nomor 2 yakni storage mati tanpa slot kartu micro SD. Yang kedua, HP ini mengandung sistem slot kartu tunggal alias nggak ada dukungan slot kartu micro SD sama sekali. Jadi penyimpanan bawaan 128 atau 256 GB itu udah harga mati. Kalau abang hobi menyimpan file video 4K, hasil rekaman HP ini dalam jumlah banyak, siap-siap aja memorinya cepat angap dan abang harus rajin-rajin pindahin file ke laptop. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni perlindungan sertifikasi IP65 tanggung di kelas HP Sultan.
Yang ketiga adalah soal daya tahan yang dibawanya. Sertifikasi ketahanan debu dan juga air cuma mentok di IP65, yang artinya cuma tahan sama cipratan air ringan saja. HP ini nggak bisa diajak berenang, meskipun udah bawa sistem OS Android 16 berbalut Origin OS 6 terbaru. Di rentang harga Sultan 5 jutaan ke atas, perlindungan bodinya kerasa agak nanggung dibanding dengan kompetitor lain yang sudah menggunakan IP67 bahkan IP68. Kesimpulannya, Vivo V70 LED yang hadir dengan varian warna gold dan juga black ini adalah paket lengkap buat abang yang nyari HP body super tipis, layar bioskop tapi baterainya super badak 6500 mAh. Asal abang nggak masalah sama tipe RAM lama atau absennya slot kartu microSD, HP ini layak banget ditunggu pas masuk resminya nanti. Nah, kalau spek begini menurut abang apakah worth it untuk dibeli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.